Selanjutnya yaitu terkait dengan pembahasan soal UTS tahun 18-19. Nah, ini jadi di 1 Januari 2018 itu tuh Palagan Corporation itu merupakan sebuah perusahaan Indonesia yang membeli 90% saham Sofan Corporation, sebuah perusahaan Vietnam dengan dong sebagai mata uang fungsionalnya senilai 24,3 M. Nah, kurs saat itu satu dong itu setara dengan 0,6 rupiah. Equity Sofan Corporation itu terdiri dari capital stock 10 M dong dan retained earning-nya tuh 30 M. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto. Bila ada selisih antara nilai investasi dengan nilai wajar, dialokasikan ke paten dengan masa amortisasi 10 tahun. Nah, dari paragraf ini berarti kita buat nyari patennya tuh yang pertama yaitu investment cost-nya tadi kan 24.300. Nah, kita cari implied value-nya dari 24.300 dibagi 90%, tadi kan 90% kepemilikan, berarti ada 27.000. Nah, book value of net asset-nya F, tadi kan capital stock sama retained earning, dalam mata uang dong tadi kan ada 40 M. Terus dikalikan dengan kurs, berarti historical rate-nya atas transaksi ini saat pre-acquisition retained earning-nya tadi itu ada 0,6 ini kan. Maka dirupiahkan itu ada 24 miliar. Nah, ini kan ada selisih sebesar 3 miliar yang akan kita amortisasikan sebagai paten selama 10 tahun. Nah, paten dalam mata uang dong ini itu berarti atas 30 juta ini 3 miliar ini dibagi dengan 0,6. Nilainya ada 5M. Nah, amortisasi paten per tahun dalam dong berarti 5M dibagi 10 ada 500 juta. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan perintah yang pertama yaitu mengerjakan lembar translasi itu menggunakan nilai tukar ini nih. Di nilai tukar 1 Januari 2018 ini tadi 0,6, rata-ratanya 0,62, dividennya 0,64 dan 31 Desember atau closing rate-nya 0,65. Yang pertama itu kita diminta untuk menyelesaikan lembar kerja penjabaran laporan keuangan. Ini lembar kerja translasinya. Di awalnya tuh hanya trial balance, kita diminta buat isi kurs sama trial balance. Kayak tadi, berarti kita analisis nih satu-satu. Cash, account receivable, inventory, land, building, equipment, ini kan berarti akun neraca. Dia menggunakan closing rate 0,65 di sini. Terus cost of sales, depreciation expense, sama operating expense, ini kan berarti di laba rugi. Dia menggunakan kurs rata-rata. Ini 0,62. Dan untuk dividen, dia menggunakan kurs tersendiri. Di sini 0,64. Nah, ini kita kalikan. Yang awalnya dalam mata uang dong di sini, kita kali kursnya, maka kita rubah ke dalam rupiah. Oh ya, maaf. Untuk transaksi yang tadi, soal tadi ini tuh inventorisnya S semuanya ya. Tapi ini tuh terkait yang emang S jual ke orang lain, kalau ini tuh yang S intercompany transaction. Jadi ini semuanya tuh akun-akun yang ada di S gitu. Yang ada di lembar transaksi ini. Nah, ini kita kalikan, maka total debitnya di sini itu 37.300. Nah, lanjut ke kredit. Jadi, akumulasi depresiasi, terus account payable, ini menggunakan ini closing rate tadi 0,65. Kita bawain aja ya. Terus capital stock sama retained earning ini menggunakan rate awal. Nah, bedanya kalau di soal tadi ini kan yang
RE ini kan langsung kan dia 83. Tapi kenapa di sini dia tetap pakai 0,6? Karena ini tuh masih dalam 1 tahun yang sama. Kalau tadi kan ini untuk 2017, padahal kan akuisisinya di tahun 2016 kan. Ini masih di 2018, makanya RE ini tuh masih menggunakan pre-acquisition rate 0,6 di sini. Terus sales pakai kurus rata-rata, sini 0,62, maka kalau dicari ini sama, ada selisih yang masuk ke AOC, yaitu gain on translation-nya sebesar 1,96 miliar. Terus yang kedua, kita diminta untuk berapa besarnya paten pada awal kombinasi bisnis, amortisasi paten 2018, dan paten yang akan disajikan pada laporan konsolidasi 31 Desember 2018. Jadi, tadi beginning patennya kan udah dihitung ya. Jadi ada 5M dalam mata uang dong. Terus kalau dirupiahin tadi ada 3M. Nah, paten amortisasinya berarti untuk tahun 2018 ini kan tadi per tahunnya kan 500 kan. 500 juta dalam dong dikalikan dengan kurs rata-rata 0,62 berarti dikurangi dengan 310.000 dalam rupiah, maka paten tertulisnya tadi amortisasi paten 2018 senilai 310 ya. Terus paten yang akan disajikan di laporan konsolidasi 31 Desember itu yang ini. Jadi paten yang tertulis paten setelah amortisasi nilainya tuh 2690. Sedangkan seharusnya ending patent itu unamortized excess patennya tadi kan 5 kurangi 500 berarti kan 4.500 dikali dengan endingnya ini. Closing rate-nya 0,65. Harusnya tuh patennya 2925. Nah, ini ternyata ada selisih sebesar 235 juta yang akan kita akui sebagai increase in patent. Nah, di sini tadi yang akan menambah koreksi AOC ini. Jadi ini tuh atas pertanyaan berapa paten awal tahun. Terus ini itu atas pertanyaan amortisasi paten 2018. Dan ini itu paten yang akan disajikan pada laporan konsolidasi 31 Desember 2018. Terus yang ketiga, menentukan besarnya OC. Tadi, increase in AOC atas gain on translation-nya ada 1960. Terus, ada increase in patennya ada 235. Berarti kan ada 2195. Nah, kepemilikannya tadi kan ada 90%. Maka, OC yang akan disajikan pada laporan konsolidasi 31 Desember 2018 sebesar 1.975.500 dapat dari 2195 juta dikali 90%. Nah, ini yang terakhir yaitu kita diminta untuk menentukan besarnya NCI yang akan disajikan pada laporan konsolidasi 31 Desember 2018. Nah, ini kita kan belum dikasih tahu nih net income atau net loss-nya. Tadi kan juga udah dikasih tahu kan. Kita ambil dari gambar translasi nih. Jadi sales, cost of sales, depreciation expense, sama operating expense-nya ini kita masukin. Terus ternyata di sini net loss nih sebesar 620.000. Nah, ini kan belum ada paten, amortisasi paten kan. Kita masukin juga atas amortisasi paten ini 310, maka net loss-nya tuh menjadi 930.000. Nah, NCI ini itu kan 10%. Maka NCI expense-nya ini sebesar 93 juta. Terus untuk menentukan NCI awalnya, tadi kan capital stock-nya ada 6 juta.
Ini didapat dari sini. Nih, 6 juta, return net earning-nya ada 18 juta, di total ada 24 juta. Terus beginning patent tadi kan ada 3 juta nih dalam rupiah. Kok 3 juta? 3M. 24M ditambah 3M. Terus ditambah increase in patent tadi 235. Ini. Terus AOC-nya tadi ada gain on translation sebesar 1,96M. Di total nilainya ada 29195. Nah, ini kepemilikan NCI-nya 10%, maka nilainya 2919500. Terus dikurangi dengan NCI expense tadi 93.000 dan dikurangi juga dengan dividen. Dividen ini kan tadi 640 juta dikali 10%, berarti ada 64 juta, maka NCI ending atau NCI equity-nya ini yang akan disajikan pada laporan konsolidasi 31 Desember 2018 itu sebesar 2,762500.000 rupiah.